A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan, bulan yang telah diturunkan padanya Al-Quran. Sebagai petunjuk dan penjelasan bagi petunjuk, serta menjadi pembeza pemisah, yakni antara yang hak dan yang batil. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita untuk menambahkan bekalan kita sebelum kita berpulang kembali menemuinya. Ada satu athar, ada satu riwayat daripada Rasul yang disandarkan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi riwayat ini dipertikaikan, artinya ada yang menganggapnya sebagai riwayat yang hasan, boleh diterima. Ada riwayat yang mengatakan ia lemah. Bunyi riwayat tersebut ialah al-mautu khairun minal hayati. Kematian itu sentiasa lebih baik daripada kehidupan. Kematian lebih baik daripada kehidupan. Al-mautu khairun minal hayati lil kafirin. Kematian lebih baik daripada hidup bagi orang kafir. Kerana dengan kematiannya
si kafir berhenti daripada menambahkan dosa dan maksiatnya. Tidaklah semakin banyak maksiat yang ia bawa jika ia mati. Karena jika ia hidup, hanya akan menambahkan dosa dan maksiat. Al-mautu khairun minal hayat lil mu'minin. Kematian adalah kebaikan, adalah lebih baik daripada hidup bagi orang mukmin. Karena dengan kematian si mukmin bukan sekadar akan segera mendapatkan balasan daripada segala amal baiknya yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Tapi dengan kematian si mukmin terbebas, terselamat daripada ujian dan fitnah dunia. Riwayat yang maksudnya seperti mana yang diutarakan tadi, telah saya sebutkan di awal, dipertikaikan kedudukannya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah. Baiklah, terlepas daripada perbezaan ulama hadis tentang riwayat tersebut, pertanyaan yang perlu kita kemukakan ialah, jika benarlah kematian itu lebih baik daripada kehidupan, termasuk bagi orang mukmin seperti kita, kalau betullah kematian lebih baik daripada kehidupan bagi orang mukmin seperti kita, pertanyaannya ialah, kenapa hingga saat ini, pagi ini, kita masih diizin oleh Allah hidup? Kenapa masih juga belum dimatikan? Jika benarlah kematian itu lebih baik daripada kehidupan, kenapa masih dihidupkan? Malam tadi tidur, dan Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, hadis pun menjelaskannya. Bahasa mudahnya, tidur itu adalah saudara kembar kematian. Surah Az-Zumar menjelaskannya. Ada orang tidur, jiwanya ditahan oleh Allah. Bagi yang telah ditetapkan ajalnya, akan terus ditahan. Dan matilah orang itu. Tidur, terus tak bangun-bangun. Bagi yang belum tiba ajalnya, dilepaskan. Maka jaga semula. Seorang yang bertanya, jika benarlah mati lebih baik daripada hidup, kenapa hingga pagi ini kita masih hidup? Saya fikir ini perlu direnungkan oleh setiap kita. Setiap kali pagi hari kita bangun, terjaga daripada tidur. Kenapa yang masih diberi hidup lagi? Kenapa ya? Saya ingat jawapan yang baik untuk kita renungkan ialah, kita masih dibangunkan pagi hari, peluang untuk tidur, ya kerana masih ada kebaikan-kebaikan yang Allah telah sediakan buat kita, tetapi kita belum mendapatkannya.
Sehingga kita diberi peluang oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan tersebut sebelum tiba masanya untuk kita dipanggil. Kenapa pagi tadi kita masih boleh bangun dan sekarang masih hidup? Ya, kerana ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang telah kita lakukan yang belum mendapatkan pengampunan daripada Allah hingga pagi ini. Sehingga bila Allah beri kita peluang untuk hidup, masih untuk hidup, bernafas, mana peluang itu hendaklah kita manfaatkan untuk segera mohon ampun. Sebab itu ulama-ulama terdahulu jamaah sekalian, setiap kali pagi hari terjaga daripada tidurnya, ya, selepas baca doa sebenarnya yang diajar oleh Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Pujinya Allah karena Allah telah masih menghidupkan selepas mematikannya, insyaallah. Mereka merenung diri. Mereka muhasabah dan bertanya pada dirinya paling dalam. Kenapa ya pagi ini saya masih hidup? Oh, tentu masih ada kebaikan yang Allah sediakan, tapi saya belum mendapatkan. Lalu dia tanya, apakah gerangan perintah Allah yang hingga saat ini kita belum melakukannya dengan sempurna? Apakah gerangan kebaikan-kebaikan Allah yang Allah sediakan untuk kita, tapi kita belum mendapatkannya hingga hari ini? Itu yang difikirkan. Bangun pagi saja dia berpikir, apa agak-agak larangan Allah yang belum kita tinggalkan hingga saat ini. Apa agak-agak kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, yang kita belum bertaubat daripadanya. Kalaulah kita istiqomah berfikir begitu setiap pagi bangun tidur, insya Allah masa yang berikutnya, masa akan datang, baki umur yang Allah tetapkan bagi kita, insya Allah lebih berkualiti daripada umur dan masa-masa yang telah lalu. Bangun saja, apa agak-agak perintah Allah yang belum saya lakukan dengan sempurna. Mungkin perintah itu telah kita lakukan, tapi jangan-jangan belum sempurna. Akhirnya kita ingin menyempurnakan. Atau ada perintah yang jelas-jelas perintah Allah, dan kita sudah tahu. Tapi hingga hari ini mungkin kita belum. Mungkin ada perintah Allah yang sehingga hari ini kita belum dapat mengerjakannya. Ataupun belum sempurna melakukannya. Dan mungkin ada larangan Allah yang hingga detik ini, saat ini, sudah puluhan tahun Allah beri peluang, tapi kita belum mampu meninggalkannya. Mari kita coba berpikir itu setiap paginya. Karena itulah yang akan mengubah
nasib kita pada masa hadapan di akhirat. Orang mungkin bermacam-macam pikirannya setiap bangun pagi. Apalagi ya hari ini. Saya nak bagaimana pagi hari ini ya. Pagi ini saya nak buat apa lagi. Tang ini agaknya nak masak apa ya. Macam-macam yang dipikir. Oh kalau saya susah. Oh kalau begitu saya masih buat itu. Mari kita coba berfikir yang lebih berkualiti dan memberi manfaat. Karena setiap saat yang Allah anugerahkan kepada kita, itu adalah rahmat-Nya. Allah bagi peluang, Allah kejutkan, bangunkan kita setiap pagi. Bukan tanpa hikmah. Bukan tanpa pertanggungjawaban. Allah bagi kita ruang dan peluang untuk bernafas. Jadi kehidupan. Bukan untuk berfikir benda-benda yang kecil. Tapi Allah suruh kita berfikir perkara-perkara yang besar. Bayangkan seberapa besar kerugian yang kita akan alami. Allah telah sediakan kebaikan yang sangat banyak yang Allah mahu kita mendapatkannya, memilikinya, memperolehkannya. Sebelum kita jumpa, tapi kita sia-siakan. Satu hari ini kita belum dapat. Allah kata tak apa, esok aku bagi lagi masa. Kita masih belum dapat kebaikan itu. Esok. Sedangkan mensia-siakan rahmat Allah yang besar ini adalah kerugian yang amat-amat besar. Jamaah rahimakumullah. Itu ingatan ikhlas di saya, khasnya untuk diri saya sendiri. Dan alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Karena tentu dalam keadaan berpuasa, jiwa diajar, dilatih untuk berfikir. Perenungan kita semasa berpuasa, insya Allah mata hati lebih tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ingatan kepada kita semua ya, jangan lupa baca doa ni sebelum kita mulakan bacaan setiap bacaan Quran kita setiap hari ya. Tolong kerjasama membantu. Surah Al-Hijr. Bukan surat kita tengok 262 ya. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Doa ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tolong kita kerjasama. Terima kasih. Lezyu. Terima kasih banyak. Tolong tutup saja itu. Atau mungkin dengar lain. Ada 2 laptop itu, satu. Terima kasih banyak. Baik. Sekarang kita akan teruskan kajian kita. Dan ini bagian terakhir kita bicara tentang rahmat, madhahiru rahmatillah fil akhirah. Ya. Bukti nyata rahmat Allah di akhirat. Pada sisi lepas saya mengajak jamaah sekalian untuk membayangkan. Kalau dengan satu rahmat sahaja, rahmat Allah sahaja,
yang dikongsi oleh seluruh makhluknya di dunia. Dunia penuh dengan kasih sayang. Nabi kata, binatang buas pun tak sampai hati, tak tergamak nak memangsa anak sendiri. Wahai itu hanya satu rahmat. Dikongsi oleh seluruh makhluk. Bagaimana agak-agak 99 rahmat di akhirat yang Allah peruntukkan kepada hamba-hamba yang tertentu saja. Orang kafir tak dapat. Setan tak dapat. Hayawan tak dapat. Hanya daripada kalangan anak Adam. Itu pun tidak semua anak Adam. Tentu sangat besar. Baik, yang terakhir, madhahirur rahmatillah fil akhirat. Tengok poin yang keempat. Saya cantumkan satu hadis saja, nanti saya jelaskan. Rahmatullahi fi man yabqa fin nari minal muslimin. Rahmatullahi fi man yabqa fin nari minal muslimin. Rahmat Allah bagi siapa yang masih tinggal, masih berada di dalam neraka daripada kalangan orang mukmin. Jika di neraka, dari sekian banyak ahli neraka, ada seorang mukmin, katalah, ada seorang muslim, dia seorang aja, dia seorang saja, maka seorang mukmin muslim ini akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga. Dan dipercayai, inilah orang hamba Allah terakhir keluar daripada neraka dan terakhir masuk surga. Subhanallah. Rahmat Allah di akhirat, yang rahmat besar ni, yakni Allah berikan kepada hambanya yang mukmin, yang muslim, yang tinggal di neraka. Neraka dihuni oleh semua hamba-hamba Allah yang derhaka. Dan mereka itu berstatus kekal di sana. Kekal abadi, selama-lamanya. Kekal abadi, selama-lamanya. Di dalam, neraka. Jadi, tinggal seorang sahaja daripada kalangan ahli neraka yang statusnya kekal abadi, ada seorang mukmin muslim. Allah tak mahu hambanya yang muslim ini, walaupun telah sekian juta tahun, mungkin sekian bilion tahun, mungkin sekian triliun tahun dalam neraka, Allah tak menghendaki ia kekal. Walaupun sudah sangat lama di sana. Akhirnya ia mendapatkan rahmat Allah dan keluar daripada neraka, dan dialah orang terakhir bebas daripada neraka, sekaligus orang terakhir masuk surga. Walaupun saya tadi, selepas mungkin beribu-ribu tahun, berjuta tahun, berbilion tahun,
Lepas itu tak ada lagi orang yang keluar daripada neraka. Selepas itu pun tak ada orang yang masuk surga. Bahasa mudahnya, lepas itu neraka dikunci rapat-rapat, tak akan dibuka lagi. Selepas itu, surga pun ditutup rapat-rapat, karena tidak ada lagi yang masuk. Baik, saya bacakan hadisnya. Nanti saya jelaskan dari ayat-ayat Al-Qur'annya. Dan juga hadis-hadis yang lain. Perhatikan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang ya Mas kalian, ya. Hadisnya panjang. Sambungan dia bagian akhir begini. Fayasfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Setelah para nabi, para malaikat, dan orang-orang yang beriman memberikan syafaatnya, fayaqulul jabbar, lalu berfirmanlah Allah yang maha perkasa, baqiyat syafaati, sekarang tinggallah syafaatku. Masya Allah. Selama ini Allah telah memberikan keizinan kepada para nabi, kepada para malaikat, kepada orang mukmin tertentu untuk memberikan syafaat kepada mereka yang layak. Semua sudah. Habis. Semua sudah. Tapi masih ada orang yang belum kebahagiaan syafaat malaikat, tidak mendapatkan syafaat para nabi, tidak mendapatkan syafaat orang mukmin. Lalu Allah berfirman, baqiyat syafaati. Sekarang tinggal syafaatku. Yang aku akan berikan orang itu tidak melalui malaikatku, tidak melalui para nabiku, tidak melalui hambaku yang lain. Fayaqbitu qabdatam minan nar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggenggam sebagian neraka. Bagaimana caranya? Kita tidak perlu bayangkan, Maha Suci Allah daripada apa yang kita bayangkan. Allah genggam sebagian neraka. Fayakhruju aqwaman qadimtu hishu. Kemudian Allah mengeluarkan satu kaum, beberapa kaum yang telah terbakar. Allah genggam neraka, kemudian Allah keluarkan penghuni neraka yang telah hancur terbakar. Karena lamanya dia di sana. Sangat lama. Habis. Tak tahu sudah berapa bilion kali kulitnya bertukar. Karena dalam Quran kan disebut setiap kali kulitnya masak, hancur, kami tukar kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Kan Allah sendiri berfirman, setiap kali kulitnya masak, hancur, terbakar, kami ganti mereka dengan kulit yang lain. Liyadzuqul azab. So mereka tak tahu sudah berapa bilion, sudah berapa triliun kali tukar kulit, siksa disiksa. Sudah hancur nih orang. Fayulqauna fin nahrin bi afdahil jannah. Lalu mereka dilemparkan, dicampakkan ke dalam sungai yang ada di tepian surga, di pinggir surga. Dimandikanlah istilahnya. Dimandikan. Yuqalu lahu,
Sungai itu diberi nama Ma'ul Hayat, air kehidupan. Fayambutuna fi hafataihi. Setelah dicampakkan daripada air kehidupan, lalu mereka pun, orang yang terakhir yang masuk atau keluarkan dari neraka ini, yang sudah hancur ni, dah tak wujud manusia ini, rupanya pun sudah tidak lagi berupa manusia. Ya, ada yang mengatakan bulat mampat gitulah. Ya, macam batulah mampat. Nak dah katakan mana tangannya tidak ada. Mana kepala tak nampak. Mana kaki tak nampak. Muka, hidung tak nampak. Terbakar habis. Mampat. Setelah dicampakkan, dimandikan air sungai kehidupan, mereka pun tumbuh di pinggiran sungai tersebut. Yang butuh tumbuh di sini maksudnya yakni keluarlah anggota tubuh badannya. Tangan keluar, siap dengan jari-jarinya. Kaki keluar, siap dengan jari dengan lututnya. Muka keluar, siap dengan matanya. Begitulah. Muncul dengan sangat ajaib sekali. Kama yambutul hibbatu fi hamilis sail. Sebagaimana biji-bijian dan benih tumbuh subur ketika dibawa oleh arus bah dan banjir. Katalah ada benih, ada biji disimbah di air kering kan tumbuh, keluar. Mula-mula benih itu terbelah dua. Terbelah keluar tunas dia. Mula keluar lagi nampak batangnya, daunnya cabut. Begitulah. Manusia tadi mula-mula tak berwujud. Macam benih. Dicapak keluar sikit-sikit nampak. Jadilah makhluk yang cantik. Makhluk yang indah. Makhluk yang memang sesuai tempatnya di surga. Tidak lagi sesuai di neraka. Ini rahmat Allah. Allah sendiri yang kata dalam hadis Nabi ini, syafaatku kepada hambaku, aku suruh malaikatku menyampaikannya. Malaikat diizin itu di syafaat. Syafaatku kepada hambaku tertentu, aku suruh nabiku menyampaikannya. Nabi menyampaikannya. Syafaatku kepada hambaku yang layak, aku suruh orang-orang mukmin hambaku yang aku izinkan untuk menyampaikannya. Maknanya malaikat, para nabi, orang yang soleh, Allah telah lantik untuk menyampaikan syafaat Allah kepada hambanya yang berhak, yang layak lebih tepatnya. Tapi rupa-rupanya, saya ulangi, masih ada hamba Allah di neraka, di tengah-tengah ahli neraka yang semuanya berstatus kekal itu, orang mukmin, orang muslim. Dan mereka tidak mendapatkan syafaat yang disampaikan oleh malaikat. Syafaat Nabi pun tak sampai pada orang ini. Syafaat orang mukmin pun, ingat dalam minggu lepas, saya sampaikan hadis Bukhari. Nabi mohon kepada Allah untuk beri syafaat, tolong Muhammad, kau pergi neraka, keluarkanlah umatmu yang dalam hatinya iman, walaupun hanya seberat gandum, tepung gandum. Keluarkan umatmu dalam neraka. Dalam neraka itu, siapa yang dalam hatinya ada iman, walaupun seberat darah. Pergi ke neraka, wahai Muhammad, keluarkan umatmu daripada neraka. Siapa saja yang dalam hatinya ada iman, walaupun hanya kurang daripada darah. Dan itu yang syafaat Nabi hanya dapat mencapai hingga orang. Tapi orang ini, mungkin imannya sangat-sangat kecil.
dan ringan kalau ditimbanglah. Sehingga syafaat Nabi Muhammad pun tak dapat mencapainya. Mana belum cukup besarlah itu syafaat Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita, Allah Subhanahu wa taala sendiri akan yang turun tangan. Sudah. Sekarang syafaat-syafaatku yang aku suruh kamu sampaikan pada malaikat, kamu sudah sampaikan pada mereka. Kamu sudah itu, kami sudah ini. Sekarang tinggal syafaatku. Aku sendiri yang akan menyampaikannya. Tengok. Nak tunjuk besar ke tak besar rahmat Allah. Walhal keizinan Allah kepada para malaikat, kepada para nabi, pada orang soleh, orang mukmin untuk bisa, itu pun rahmat Allah. Dan ramai dengan syafaat ini mereka dikeluarkan daripada neraka. Ada yang dikurangi hukumannya. Ada yang kurangi masanya di neraka. Tapi rupanya belum dapat istilahnya menyelamatkan atau mengeluarkan semua orang yang layak masuk surga menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti nampaknya mesti mendapat syafaat langsung daripada Allah. Betul-betul Allah nak menunjukkan betapa besar rahmatnya. Walaupun saya katakan tadi, orang ini selepas sekian lama dalam neraka. Yang saya mungkin berbilion tahun, mungkin bertriliun tahun. Sehingga masa dikeluarkan pun dah tak rupa makhluk. Mampat, ya macam benih, macam kalau batu, batulah, kalau besi, macam besi lah. Mampat dah tak ada rupa lah. Nak kata orang bukan, nak kata besi bukan, nak kata apa ni makhluk hidup bukan. Setelah dimandikan dengan ma'ul hayat, keluar. Anggota tubuh keluar, jadi hamba yang cantik. Dipersilakan masuk surga. Dan itu adalah orang yang terakhir. Orang yang terakhir. Baik, bagaimana penjelasannya? Hadis ini sahih ya mas sekalian, riwayat Imam Al-Bukhari. Penjelasannya begini. Di dalam Sahih Muslim. Ini dengar saja, jangan boleh rekodkan, saya tak sempat cantumkan itu. Di dalam Sahih Muslim. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la a'lamu akhira ahlil jannati dukhulan al-jannah wa akhira ahlin nari khurujan minha. Sungguh, kata Nabi, nanti aku akan melihat, menyaksi sendiri ahli surga yang terakhir masuk surga dan ahli neraka yang terakhir keluar daripada neraka. Nabi menyaksikan. Tengok dengan apa namanya? Perhatikan sabda Nabi. Aku menyaksikan, melihat. Makna ini bukan keluar bukan karena syafaat Rasulullah. Allah sendiri yang beri syafaat. Aku menyaksikan. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Seorang lelaki yang didatangkan pada hari kiamat. Fayuqalu a'ridu alaihi sighara dunubihi. Lalu dikatakan pada para malaikatnya, wahai malaikatku, perlihatkan, tunjukkan kepada hambaku ini. Tunjukkan pada hambaku ini sighara dunubihi. Dosa-dosa kecilnya. Tunjukkan dosa-dosa kecil yang dia pernah lakukan di dunia.
ialah rekod dia. Banyak dosa kecil yang dilakukannya. Tak terkira dan nampak kelihatan. Ingat ya, ini sudah di alam akhirat. Di mana manusia sebagai pelaku dosa, dengan dosa yang dilakukannya, itu berada di alam yang sama. Sehingga manusia sebagai subjek dan perbuatannya, dosanya, tidak ada lagi sekatan. Tidak ada lagi hijab. Tidak ada ghitok. Karena berada di alam yang sama, maka boleh melihatnya. Sekarang tidak. Sekarang kita yang beramal, sama ada amal baik atau amal tak baik, tak nampak amal baik kita. Macam mana rupa amal baik kita, macam mana rupa amal buruk kita, macam rupa dosa, tak. Karena kita berada di alam yang berbeza dengan amal kita. Berlainan dimensi kalau dalam bahasa mudanya. Kita dengan amal kita, catatan amal kita, berada di alam yang berbeza, berlainan dimensi. Di akhirat, berada di alam yang dimensinya sama. Quran jelaskan tuh. Fakasafna angka ghita'ak. Penghalang, penutup, tabir, apalah dinding-dinding kami telah angkat semua. Sehingga tidak ada lagi alam 1, 2, 3, 4 dimensi. Semua berada di alam yang dimensinya sama. Kata Mufasir Contemporary, berada di alam yang berdimensi 11 semuanya. Akhirat itu alam yang berdimensi 11. Alam dunia, ini hanya alam yang berdiri 3 hingga 4. Paling rendah. Ya, paling rendah. Tunjukkan pada hambaku ini dosa-dosa kecilnya. Warfa'u anhu kibarha. Tapi ingat, jangan kamu perlihatkan dahulu dosa-dosa besarnya. Dosa kecil aja tunjukkan. Yang dosa besar jangan dulu. Fatu'radu alaihi sigharu dunubihi. Lalu diperlihatkan kepada orang ini dosa-dosa kecilnya. Setelah diperlihatkan, dibentangkan, lalu ditanyakan kepadanya. Amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza wa amilta yauma kadza wa kadza wa kadza. Wahai hambaku, betul ke kamu melakukan dosa ini pada hari ini, jam sekian di tempat ini? Yang ini kamu lakukan di sini, di situ. Disebut satu-satu. Ini dosa betul kamu yang buat? Di sini, di situ, masanya begini, lagar begitu, bla bla. Jawab orang ini, "Na'am." Iya betul ya Allah. Aku mengakui. Aku mengaku. Itu semualah dosa-dosaku. Dan aku lakukan ya di tempat yang segitu pada masa itu jam sekian, istilahnya kalau inilah hari, bulan, tahun bila, jam berapa, minit ke berapa, saat ke berapa. Di mana diakui. La yastati'u ayyunkira. Dia tak mampu nak mengungkiri depan mata apa. Tak berdaya nak memungkiri, nak kata tidak, nak menafik tak. Dia hanya, ya Allah, betul ya Allah. Itu kami semua yang melakukannya. Saya yang melakukan. Dosa kecil tu. Wa huwa musyfiq. Allahu Akbar. Nabi kata, dan orang ini ketakutan yang luar biasa. Takut luar biasa. Karena dia sudah bayangkan. Azabnya tentu dahsyat. Dahsyat ini azab yang aku akan. Dosa kecil walhal itu. Dia sudah ketakutan melihat dosa kecil. Lebih takut lagi bila dia ingat wa huwa musyfiqun min kibari dzunubi an tu'radu alaih. Macam mana nanti kalau selepas ini dosa besarku pula diperlihatkan. Dosa-dosa kecilku pun sudah membuat aku ketakutan seperti ini. Hina dina. Bagaimana kalau sekejap, sebentar lagi akan diperlihatkan dosa-dosa besarku. Tentu lebih dahsyat, lebih menakutkan, lebih menghinakan. Fayuqalu.
lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanat. Baik hambaku, karena kamu mengakui segala kesalahanmu, maka sesungguhnya bagi kamu setiap keburukan yang kamu lakukan, aku ganti dengan kebaikan. Aku ganti dengan kebaikan. Apa maksudnya? Ini dosa kamu? Iya. Kamu mengakui? Iya. Adakah dosa-dosa kamu lebih banyak daripada yang kamu yakini kamu lakukan? Oh tidak, sama ya Allah. Ada mungkin penambah, ada mungkin dalam rekod ini ada dosa orang lain yang bukan kamu lakukan. Oh tidak ya Allah, semuanya. Tidak menafikan. Oh ya hambaku, karena kamu jujur dan kamu mengakui. Dan memang daripada dunia orang dah mengakui lah salahnya. Bertaubat dah. Maka Allah kata, aku ganti setiap kesalahan, setiap keburukan dengan kebaikan. Kalau dosa kecilmu katalah ada 1 juta, aku ganti dengan 1 juta kebaikan. Hamba ini kata, fayaqulu Rabbi qad amiltu asya'a la araha hahuna. Wahai Tuhanku, aku memiliki dosa besar ya Allah. Tapi aku tidak melihat di sini. Dia lagi pelik. Ya Allah, dosa-dosa kecilku engkau perlihatkan dan aku mengakui. Selepas itu, engkau ganti pula dosa kecilku dengan kebaikan. Itu pun rahmat Allah yang luar biasa. Tapi orang ni malah terkejut, rasa pelik kepada kasih sayang Allah. Dia malah tanya Allah, ya Allah, ya Rabb, amil tu asya. Diriku ini telah melakukan banyak dosa-dosa besar. Yang kau nampakkan itu semua dosa kecil. Sedangkan aku banyak melakukan dosa besar. Tapi la aroha huna. Kenapa aku tidak melihat dosa-dosa besarku? Dia malah macam ingin nak melihatnya. Allah ingin. Selepas Nabi menceritakan ini jemaah sekalian, Nabi pun tersenyum. Fatabassama Rasul. Nabi tersenyum. Tersenyum karena Nabi tumpang gembira. Karena rupanya nanti ada umatnya yang penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar. Dosa kecilnya bukan hanya diampunkan, bahkan bukan Allah bagi rahmat. Rahmat itu yang berupa dosa kecilnya ditukar dengan kebaikan. Sementara dosa besarnya tidak diperlihatkan, tidak dipertanggungjawabkan. Nabi tumpang gembira. Ada nanti umatnya yang akan diperlakukan begitu oleh Allah SWT. Dan ini syafaat langsung daripada Allah. Nabi kita tidak mungkin, ya mas sekalian, mengampunkan dosa kita. Tidak mungkin. Dosa hamba kepada Allah. Dosa umat kepada Allah. Dosa kecil dan dosa besar. Bagaimana mungkin Nabi tidak mengampunkannya? Terpulang pada Allah lah. Allah nak mengampunkan, boleh. Allah nak menyiksa pun boleh. Jika orang itu terampun dosanya, ya masuklah surga. Masalah. Jadi dalam hal ini pertama, ya mas sekalian, dalam bab dosa rupanya tidak ada perantara. Bila kita berdosa pada Allah, ya terus saja Allahumma gfirli rabbi firli. Tidak ada perantara. Tapi ini tidak bermakna kita dilarang minta atau suruh orang lain memohonkan pengampunan bagi kita. Saya orang masih hidup lah. Anak-anak Nabi Yaqub yang banyak melakukan dosa, termasuk menganiaya Yusuf. Setelah mereka sedar, suruh bapanya, ayah, istaghfir lana, ayah, tolonglah,
mohonkan ampun dosa-dosa kami ayah pada Allah. Ya, Nabi Yakub sebagai ayah akhirnya bukan ampun. Boleh. Nabi mohonkan ampun untuk umatnya. Kita mohon, itu masih boleh. Tetapi yang berhak memberi atau menolak kan Allah. Nabi pun hanya diizin memohonkan pengampunan bagi orang lain. Itu pun ketika Nabi masih hidup ya, sudah meninggal tidak boleh. Jadi kalau salah pada Allah, minta ampunnya terus kepada Allah. Ini masalah pribadi. Pribadi. Tengok betapa mustahaknya pengampunan daripada Allah. Hadis ini, hadis Muslim, cerita tentang pengampunan dosa, tidak cerita tentang amalan. Kenapa agaknya ya? Jamaah sekalian. Karena dalam hadis Muslim ini, rupa-rupanya orang ini tak punya amal soleh. Allahu Akbar. Tak punya amal soleh. Yang ada hanya dosa, dosa kecil. Ya Allah, jumlahnya tak terkira. Dosa besar, Masya Allah, wa'iyadzubillah. Tapi karena orang ini, menurut Allah, yang kita tak boleh protes. Itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak palkan seperti ini. Syaratnya ini bukan dosa syirik ya. Inilah yang dimaksudkan. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tapi Allah bersedia mengampunkan dosa syirik. Jika dosa-dosa besar atau dosa besar itu selain syirik, terpulang pada Allah. Nasib orang ini terpulang pada Allah di akhirat. Insya'a ghafarallah wa insya'a adzabah. Jika Allah kehendaki, Allah boleh memberi pengampunan. Jika Allah menghendaki, Allah boleh siksa dia. Ya. Allah boleh siksa dia. Dan ini bukan kerja Rasulullah ini ya. Ini bukan tak masuk surga bukan karena syafaat Nabi, tapi langsung dapat syafaat daripada Allah. Kenapa yang nak dihandalkan ya? Apa yang nak diandalkan? Amal soleh tak ada. Dosa bukannya sikit, dosa kecil banyak, dosa besar lagi lah. Tapi karena Allah ni Rahman, Rahim, dan terpulang pada Allah. 99 rahmat. Kita tidak perlu tanya, jamaah sekalian, orang itu agaknya apa rahsianya? Ya Nabi tak beritahu, mana kita tahu? Nabi tak beritahu, mana kita tahu apa rahsianya? Agak tak tahu ada rahsia apa-apa. Tak ada rahsianya. Sehingga walaupun dosa banyak, amal tak ada, dapat masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita tak tahulah apa namanya rahsianya. Walau bagaimanapun jamaah sekalian, walau bagaimanapun, jadi di sini ya, ada hadis yang lain, yang memberikan penjelasan kepada hadis ini, bagaimana nasib orang ini. Begini, di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim juga. Hadisnya agak panjang, tetapi saya sampaikan maksudnya saja ya. Orang ini diperlihatkan ya mas kalian. 99. Ya berpuluh-puluh lah. Berpuluh-puluh rekod amalnya. Nih amal kamu. Dipanggil bitokoh. Apa namanya istilahnya ya bitokoh lah. Dipanggil bitokoh. Kartu. Bitokoh itu semacam kad lah. Kad ajaib atau kad penyelamat. Kad penyelamat. Orang ini dipeliharakan oleh Allah macam-macam rekod kejahatannya. Rekod pertama, buku pertama jahat, kejahatan berlaku. Buku kedua dosa semuanya. 3 maksiat berlaku. Semua maksiat.
Orang ini pun dah habislah nasi aku, habis nasi aku. Ini pasti neraka kekal ni. Yalah. Dan dia mengakui ketakutan. Lalu ditanya oleh Allah, wahai hambaku, adakah kamu merasa punya kebaikan? Halaka indi khair, wahai hambaku. Setelah kamu melihat maksiat banyak yang kamu lakukan seperti itu. Dan bukan hanya banyak, tapi juga besar-besar belaka. Adakah kamu merasa punya kebaikan di sisi aku? Allah tanya. Hamba ini jujur sungguh jawab. La, kalah. Ya Allah, kami tak ada apa-apa kebaikan sikit pun di sisimu. Ini amalku semua jahat belaka. Dosa maksiat belaka. Kami tak pernah buat baik apa sikit pun di sisimu, ya Allah. Tapi Allah menyatakan, bala, bal, indi laka khair. Tak. Tapi ada sisi itu kebaikan bagi kamu. Terkejut orang ini, ya sekalian. Orang ini merasa tidak punya kebaikan sikit pun yang pernah dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa hidupnya. Apalagi selepas diperlihatkan catatan dosa-dosanya yang tidak terkira itu. Dia sendiri mengakui, tak ada ya Allah, tak ada kebaikan sikit. Tapi Allah yang maha mengetahui, bal, oh tidak, bahkan kamu ada kebaikan. Kamu punya kebaikan di sisiku. Lalu Allah tunjukkan bitaqahtun wahidah. Istilah Nabi bitaqah. Bitaqah itu macam kad lah ya. Bahasanya kad. Kartu. Bukan kad pengenalan ya. Tak tahulah kartu apalah. Kotak pun boleh lah. Kartu ke kotak ke bitaqah. Ada kan bitaqatul barid. Kan ada mana kotak pos. Apa namanya? Tuh, little box tuh. Ya. Kotak lah kotak. Ada ini. Satu aja. Nah ini kebaikan. Hamba ini lagi terkejut. Ya Allah, apalah artinya? Kotak sekecil ini, adakah ia memberi manfaat bagi aku? Sementara kotak-kotak berpuluh-puluh jumlahnya semua kejahatan bagi aku. Bahasa mudahnya, kejahatan yang aku lakukan, ya Allah, nih, berpuluh-puluh kontainer. Nih, kontainer ini isinya maksiat saja. Semua maksiat belaka yang pernah aku lakukan. Dan aku merasa tidak punya kebaikan sikit pun. Tiba-tiba engkau tunjukkan kotak kecil ya. Bukan kontainer, kotak kecil ya. Apalah faedahnya? Apa nilai kotak kecil? Berbanding dengan kontainer berpuluh-puluh maksiat ini. Allah nyatakan, oh tidak wahai hambaku. Bahwa kotak yang kecil ini, kad penyelamat kamu ini, bila ditimbang dengan berpuluhan kontainer maksiatmu, ia lebih berat. Terkejut orang ini. Apa isi kotak yang kecil ini? Sehingga bila ditimbang dengan puluhan kontainer maksiat masih lebih berat. Apa aja maksudnya isi kotak kecil itu? Bitaqah wahidah itu. Rupanya bitaqah wahidah itu isinya kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Orang ini pernah bersaksi semasa hayatnya di dunia. Pernah bersaksi dan mengimani, meyakini bahwasanya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dipuja, ditaati hanya Dia, Allah. Dan syahadahnya ini dinilai oleh Allah tidak terbatal. Maksiat-maksiat yang dosa-dosa yang berpuluh kontainer itu ibaratnya
Itu maksiat memang dosa besar belaka. Tetapi bukan maksiat jenis maksiat yang dapat menghapuskan syahadah, yang dapat membatalkan syahadah. Jadi syahadahnya tetap terselamat. Walaupun dosanya menggunung. Allah ampunkan dosa yang berkotak-kotak, berkontainer tadi dengan asbab kotak kecil saja. Kad kecil, ini namanya kad penyelamat. Setelah ditunjukkan rupanya kalimah tauhid. Sebab itulah, mari kita jaga betul kalimah la ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Perbaharui iman kamu dengan la ilaha illallah. La ilaha. Kalimat yang hanya daripada 4 patah kata ya mas sekalian. La ilaha illa Allah. 4 kata. Yang sebenarnya 4 kata itu ada berapa? 12 huruf ya. La ilaha illallah. 12 huruf apa? 12 ke berapa huruf? Sebenarnya hanya terdiri pada 3 huruf saja, huruf asalnya. Alif, lam, ha. Masya Allah. Daripada huruf alif, lam, ha, disusun menjadi la ilaha illallah. Kan hanya 3 huruf itu aja. Tak ada huruf ba, tak ada huruf sin, tak ada huruf ro, huruf kaf, huruf shad, huruf ya, tak ada. Yang ada hanya alif, hamzah tapi tepatnya, lam dan ha. La ilaha illallah. Bila itu diucap dengan sadar, diyakini dengan hati sungguh-sungguh, dan amalnya, perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh badannya, walaupun ia dosa besar, tetapi tidak membatalkan syahadahnya, orang ini akhirnya mendapat syafaat langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud, walaupun berdasarkan hadis Bukhari yang pertama, ya selepas disiksa dalam jangka masa yang sangat lama, sehingga tidak berwujud itulah. Tapi akhirnya akan masuk surga. Sehingga adalah satu ungkapan ya mas kalian. Ada satu ungkapan, ini bukan hadis ya. Ini ada satu ungkapan orang salafus soleh. Jika sekiranya ahli neraka, kepada ahli neraka ini dikatakan, wahai ahli neraka, sesungguhnya kamu akan aku siksa di neraka selama 10 triliun tahun. Atau sesungguhnya, wahai ahli neraka, kamu akan berada di neraka selama 1 triliun tahun. Jika ada berita situ, ahli neraka masih boleh tersenyum. Kenapa tersenyum? Ya, karena kan baru 1 triliun tahun. Kan baru 1 juta triliun tahun. Lama-lama nanti bila habis keluarlah. Mereka masih ada harapan untuk keluar. Walaupun sangat lama, mereka boleh senyum. Ada tafaul, ada roja, masih bersikap optimistik. Lain halnya, jika ucapan yang sama, katalah disampaikan pada ahli surga. Wahai ahli surga, kamu berada di surga ini selama, katalah, 1 juta triliun tahun, umpamanya. Menangis ahli surga. Kenapa?
Ya, rupanya hanya 1 juta sekian tahun. Mana lepas itu kita keluar lah. Mereka sedih. Itu menunjukkan jemaah sekalian, surga yang menjadi tempat kemuncak kemuliaan seseorang. Yang berdasarkan hadis yang telah kita pelajari minggu lepas dan juga hari ini, diberikan oleh Allah kepada yang dikehendaki semata-mata karena rahmatnya. Merupakan rahmat terbesar Allah. Sesuatu yang sepatutnya kita pohon. Saya yakin semua kita ingat di dalam bulan Ramadan diberitahukan oleh Allah dan oleh Nabi, Allah telah jadikan satu malam daripadanya yang nilai malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Lailatul Qadar kan. Yang kita suruh mencari-cari menghidup-hidupkannya. Tapi peliknya, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bila kami rasa-rasalah menemui atau mendapati malam itu, yakni Lailatul Qadar, apa yang kami lakukan? Apa yang patut kami lakukan, ya Rasul, jika kami merasakan malam itu Lailatul Qadar?" Apa jawapan Nabi? Quli wa Aisyah, kalau kamu rasa malam itu Lailatul Qadar, bacalah banyak-banyak. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa minan nar. Allahumma innaka afuwun. Itu yang pertama. Aisyah, perbanyakkanlah doa. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ni Maha Pemaaf, Maha mengampunkan, Maha memaafkan, Maha menghapuskan segala kesalahan. Tuhibbul afwa. Engkau bukan sekadar Maha memaafkan, tapi Engkau juga suka memberi maaf. Wa'fu anni, wa'fu anni. Itu je. Tengok. Lailatul Qadar itu Lailah yang paling mulia. Kita tidak boleh mensia-siakannya. Tetapi Nabi suruh kita memanfaatkan Lailatul Qadar untuk memperbanyak doa. Minta apa? Minta maaf. Minta ampun. Jangan minta yang lain lah. Saya kata jangan bukan bermakna tak boleh ya. Keutamaan, ya Allah, Engkau ni Maha Pengampun, Maha Pemaaf, ya Allah, dan Engkau pula suka memaafkan. Wa'fu anni, maafkan ya Allah, maafkan diri ya Allah. Bukan tak boleh minta sihat, bila yang sakit boleh minta sihat. Tapi coba kalau kita fikir, mana yang lebih utama, lebih mustahak bagi kita? Kesehatan ataupun pengampunan dosa? Itu masalahnya. Bukan tidak boleh minta tambahan rezeki. Mana yang lebih mustahak? Rezeki dunia ataupun pengampunan bagi dosa? Mana yang lebih penting? Kenaikan jawatan ataupun kemaafan dosa? Dari sekian banyak
Permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak boleh pandang remeh. Mohon ampun. Kenapa jemaah sekalian? Karena bila Allah sudah ampunkan dosa kita, sudah maafkan dosa kita, nanti ada dalam ayat yang kita akan pelajari insya-Allah. Surgalah tempatnya. Ya, contoh hadis-hadis yang kita pelajari di Bukhari Muslim tadi. Orang yang terakhir masuk surga pun kerana rahmat Allah berupa pengampunan bagi dosa-dosanya. Subhanallah. Dan kita sudah punya syarat. Kita ini sudah punya syarat untuk mendapatkan pengampunan bagi dosa kita. Apa syarat utama bagi yang perlu, kelayakan utama yang perlu ada bagi seorang untuk mendapatkan pengampunan dosa? Tauhid. La ilaha illallah. Jangan sekali-kali terbatal. Hayati betul-betul. Jika selama ini kita hanya mampu menyebut, mengucapkan La ilaha illallah, tolong ditingkatkan, diyakini. Tolong ditingkatkan kefahamannya. Sebab ucapan La ilaha illallah bukan ucapan yang tidak ada pertanggungjawaban. Begitu keluar ucapan La ilaha illallah, segudang, segunung pertanggungjawaban yang mesti kita lakukan. Jadi kita sudah ada kelayakan yang akan melayakkan kita mendapat pengampunan jika kita mohon ampun. La ilaha illallah, itu kelayakan. Bahkan itu bitokoh, itu kad penyelamat. Kalau box-box yang paling kecil, walaupun sangat kecil, bila ditimbang di akhirat dengan kontena-kontena maksiat yang jumlahnya ratusan, yang kecil ini masih lebih berat. Karena orang yang ada kelayakan, Allah beri pengampunan. Tapi itu tadi, sangat mulia dan bertuah orang itu, jika dia sudah ada kelayakan, dan dia tidak ada bebanan. Akidahnya, tauhidnya, betul? Bebanan tidak ada. Maknanya dosa tidak ada. Oh, lagilah terus. Itu yang disebut yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Itu memang paling dahsyat, itu paling hebat jemaah sekalian. Tapi kita bukan cerita yadkhulunal jannah bi ghairi hisab ya. Itu paling hebat sekali. Atau ada yang yadkhulunal jannah, masuk surga tapi bi hisabin yasir, dengan hisab yang mudah. Itu petuah nombor 2. Dihisab, tapi hisab yang mudah. Mungkin ada yang ketiga, masuk surga, tapi selepas singgah beberapa ketika di neraka, merasai siksanya, itu kurang bertuah lah dari yang pertama dan kedua. Tapi tak lama. Ada yang lebih lama, bahkan ada yang bertuah, itu bertuah dan paling akhir. Tingkat kebertuahan yang paling akhir, orang yang keluar neraka, terakhir keluar neraka, dan terakhir masuk surga. Itu orang yang bertuah peringkat akhir. Rupa-rupanya kerana layak mendapatkan pengampunan oleh sebab La ilaha illallah. Dan itu karena difahami ya, sebab ada konsekuensinya. Bila orang sudah, sebagai contoh ya, coba jamaah renung betul-betul. Apa pasal Abu Jahal laknatullah alaih, Abu Lahab laknatullah alaih, DKK dan kawan-kawan tidak mau mengucapkan La ilaha illallah? Apa pasal?
Adakah mereka tak reti nak sebut? Sama kali tidak. Adakah mereka bisu? Juga tidak. Bila mereka mau mengucap la ilaha illallah zaman sekarang, Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi tak perlu bimbing. Mereka orang Arab. Apalagi hanya ucapkan 4 patah kata, la ilaha illallah. Senang. Bukan mereka bisu, bukan mereka faham. Macam mana tu? Macam mana Abu Lahab, Abu Jahal tak nak ucap la ilaha pasal mereka faham. Yang mengucap pun karena faham, yang tak mengucap pun karena faham. Ya Abu Jahal tak mau mengucapkan la ilaha sepanjang hayatnya karena mereka faham akan konsekuensinya. Kesan akibat daripada mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal sudah tidak boleh lagi sewenang-wenang. Hidupnya hanya untuk Allah. Mesti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan sahabat Nabi yang lain. Mesti menghalang tuntutan hawa nafsunya. Ini boleh, ini tak boleh. Yang perintah mesti dilakukan, yang lain mesti ditinggalkan. Tidak boleh hidup sewenang. Itu yang Abu Lahab, Abu Jahal fikir. Tak terbayang aku. Aku sudah jadi orang paling besar, paling dihormati. Pemimpin yang ulung, pengikut ramai. Kedudukan sosial tinggi, harga tinggi. Tiba-tiba nanti terpaksa duduk sama rendah dengan Belal. Makan satu dulang dengan Suhaib Ar-Rumi. Itu tak terbayang tu. Mesti solat macam apa, puasa, mesti itu. Payah. Lebih baik tak payah. Dia tak nak ucap tu karena faham apa akibat mengucapkan la ilaha illallah. Abu Bakar mengucapkan karena faham. Kalau aku ucap ini akibatnya. Di dunia begini, di akhirat begini. Saya tidak tahu orang sekarang mengucapkan itu karena faham, yang tak mengucapkan karena faham atau karena tak faham. Jangan sekarang yang tak mau mengucapkan pun karena tak faham. Yang ucap pun hanya karena tak faham juga. Itu susah sikit. Itu susah nak cerita. Baik, kembali kepada ayat tadi. Orang ini ada kelayakan minimal. La ilaha illallah. Sebab itu Allah beri pengampunan. Dan ingat, ini terakhir keluar neraka, ini terakhir masuk surga kerana syafaan Allah sendiri. Bukan syafaat melalui hamba Allah ya, melalui malaikat ke apa. Bagaimana orang ini? Karena dia terakhir. Hadis riwayat Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Ini penjelasannya. Apa dialami oleh orang terakhir masuk surga, terakhir keluar neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inni la'alamu akhiru ahli nari khurujan minha." Sesungguhnya aku dapat mengetahui, dapat melihat, dapat menyaksi ahli neraka terakhir keluar daripada neraka. Wa akhiru ahli jannati dukhulal jannah, dan ahli surga terakhir masuk surga. Aku tahu nanti, aku akan lihat. Rajulun yahruju minan nari habwa. Allahu akbar. Orang ini keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Habwan maknanya merangkak, mana asal. Tapi kalau orang ini tak berupa, macam batu, macam bola, ya takkan bola merangkak, bergulik ya, bergulik itulah. Bergulik. Tangan tak ada, kaki tak ada, macam mana nak merangkak? Sehingga Khabban ada mengatakan ibarat bola, ya berguliklah daripada neraka. Fayaqulullahu tabaraka ta'ala, ini tentu selepas dimandikan ya. Setelah dimandikan dalam hadis yang sebelum tadi saya kan, dengan ma'ul hayat, menjadi manusia yang sempurna, yang lawa, sesuai dengan tempat yang hendak didiami. Di surga ini tidak ada orang yang tidak lawa, semuanya lawa.
Semuanya muda belaka, tak ada orang tua. Sebab itu Nabi kalau ditanya oleh sahabatnya, di mana tempatnya di akhirat orang tua ni, Nabi kata, ya orang tua tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Di surga tak ada orang tua. Nangis ibu ini. Makcik ini nangis karena sudah tua. Nabi rupanya ya macam bergurau lah. Tapi gurau Nabi ini ilmu. Dipanggilnya begini, Bu. Orang yang masuk semuanya oleh Allah dijadikan muda, belaka, tak ada orang tua. Bukan orang tua di dunia tak boleh masuk surga. Di surga tak ada orang tua karena semuanya Allah kehendaki muda dia. Dan tidak dimakan usia. Sebaya semuanya. Uruban atroba dalam Al-Quran soal Al-Waqiah. Sebaya. Muda. Walaupun kekal abadi, tak dimakan usia, di surga tidak dipengaruhi oleh masa, dunia masa mempengaruhi kita. Makin lama masa berjalan, pasti pengaruhnya besar pada tubuh badan kita. Setelah lawa, disuruh masuk surga. Idhab fathulil jannah. Wayabaku, kau pergi dan masuklah surga. Engkau sudah aku keluarkan daripada neraka. Dosamu yang berkontena-kontena aku ampunkan. Karena engkau ada kelayakan. La ilaha illallah. Sekarang masuklah surga. Kamu sudah layak masuk surga. Fayatiha fayutahayyalu ilaihi anha. Dia pun pergi. Setelah pergi dekat surga, lalu dia berfikir. Yuhayyal. Itu membayangkan. Macam mana Allah suruh aku masuk surga. Tapi surga aku lihat penuh sesak. Dah penuh dah. Dia orang terakhir. Tak tahu berapa triliun tahun dalam neraka. Karena tidak ada kebaikan sikit pun. Kecuali hanya kad penyelamat. Yang Allah nilai tak terbatal itulah. Seberat apa tak tahulah imannya. Jadi dia pun, macam mana Allah suruh masuk surga, tapi surga dah penuh. Fayarji'u, dia pun balik. Balik. Patah balik. Lalu berkata, Ya Rabb, wajadtuhu malai. Ya Allah, aku dapati surga dah penuh. Macam mana engkau suruh aku masuk surga? Surga dah penuh. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah menjawab, idhab fadlu jannah. Kau pergilah, kau masuk surga. Allah persilakan kali kedua. Orang itu pun pergi dan dapati surga penuh, balik lagi pada Allah, tanya lagi, Allah jawab yang sama. 3 kali ulang-alik oleh sebab bingung, kebingungan. Suruh masuk lalu, mana tinggal, mana penuh sesak, macam mana ni? Idhab fathul jannah. Akhirnya Allah kata, kau pergilah. Masuklah surga. Fa inna laka mithla dunya. Karena kamu di surga, aku akan beri kamu tempat di surga mithla dunya. Semisal dunia. Kamu pernah di dunia? Ya pernah ya Allah. Luas atau sempit? Luas ya Allah. Bahkan semasa hamba ini tak pernah keluar kampung. Hanya dengar di sana ada kampung, sana ada negeri lain, di sana ada luar negara. Kami tak. Di sana ada planet bulan, matahari, ada kami tak pernah. Jadi sangat luas. Iya, aku akan berikan kamu tempat di surga, mithlud dunya. Semisal dunia, wa asrata amsalihah, dan 10 kali ganda. Kita boleh bayangkan. Masya Allah. Orang terakhir masuk surga, Allah beri tempat di surga, keluasannya dunia 10 kali ganda lagi. Aw innalaka asrata amsalid dunya. Kamu akan aku berikan tempat di surga bagimu, yakni asrata amsalid dunya. 10 kali ganda dunia dahulu, dunia yang kamu ada dahulu. Sebab dunia
Waktu itu sudah tidak ada. Dunia sudah hancur. Jamaah sekalian, bila makhluk semua sudah masuk alam barzah, alam dunia hancur. Bila semua makhluk sudah pindah ke alam barzah, ke alam akhirat, alam barzah hancur. Jadi tak ada alam-alam sebelum yang dilalui, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Fayaqul, orang ni malah malu-malu, lagi bingung. Surga aku tengok penuh. Tapi Allah nak bagi tempat 10 kali ganda dunia. Ini apa ceritanya? Yaqulul abdu, orang berkata, ya Rabb, atas kharubi, atas hakubi, antal malik. Tuhanku, adakah engkau nak mengejek diriku? Adakah engkau nak memperbainkan diriku? Adakah engkau nak mentertawakan diri ini? Sedangkan engkau ni Malik, engkau ni penguasa, engkau ni Rabbul Alamin. Berani sungguh ya hamba ini. Hamba ni berani sungguh, dia kata. Ya macam mana aku nak masuk surga penuh, tapi engkau suruh masuk lagi, engkau kata aku nak, engkau bagi 10 kali ganda dunia. Mana tu? Ini perli ke? Ini mengejek ke? Ini mentertawakan ke? Ya Allah, adakah engkau nak mentertawakan aku? Nak mengejek aku? Sedangkan engkau antal malik. Percakapan perbualan Allah dengan hambanya setakat itu. Yang kita hanya dapat melihat ya. Bagaimana mesranya lah Allah kepada orang seperti ini. Coba jamaah bayangkan. Allah ni Rabbul Jalil. Rabbul Alamin. Dia itu Maliki Yaumiddin. Allah itu kun fayakun istilahnya. Masya'akana wa malasa'am yakun. Azabnya sangat dahsyat. Tapi rahmat Allah berpuluh kali ganda lebih besar daripada kemurkaannya. Hatta kepada hambanya yang penuh dengan dosa, jumpa Allah membawa berpuluh-puluh kontena maksiat dan maksiat besar, Allah bersedia mengampunkannya kerana sahadah tauhidnya. Dan sekarang Allah persilakan orang yang masuk dalam surga, diberikan pula tempat di surga 10 kali ganda keluasan dunia. Hamba menyoal Allah, ya Allah macam mana engkau suruh aku masuk 3 kali? Allah tak marah. Bahkan ketika hamba ni kata, ya Allah engkau nak mertawakan aku ke? Nak mengejek aku ke? Kan engkau ni seorang penguasa alam semesta. Allah masih tak marah. Saya memahami dari hadis ini yang masih ada agak renungkan begitu. Coba kita renungkan betul. Betapa mesranya Allah bermukhatabah dengan hambanya. Betapa sayangnya, betapa mesranya perbualan Allah dengan hambanya. Walau hamba ini, hamba yang penuh maksiat. Penuh dosa. Jika hamba yang banyak maksiat jumpa Allah, tetapi ada sahadah ya, Allah pun boleh bermesra istilahnya dalam percakapan. Hambanya protes, ya Allah engkau ni hina aku. Keluar ke? Jangan. Betul kenapa? Servis kan?
Tak keluar Okey. pun tak buat apa pun. Okey, Okey ke? Ustaz. Okey. Okey. Tak tahu apa pun. Apalah sikit lagi. Jadi saya katakan, coba bayangkan jika kepada hamba-Nya yang penuh maksiat, minta maaf datang jumpa Allah, membawa ratusan kontainer maksiat. Lalu Allah bersedia mengampunkannya karena sahadahnya. Perbualannya sangat mesra. Kita tak boleh bayangkan bagaimana mesranya dan sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Yang derhaka pun diperlakukan seperti itu. Bagaimana agaknya rahmat Allah kepada hamba-Nya yang soleh, yang patuh, yang jujur, yang ikhlas. Sehingga perbualan Allah dengan hamba-Nya seperti itu tadi, Nabi hanya cerita seperti itu, lalu apa yang berlaku? Qala, kata Ibnu Mas'ud, yang meriwayatkan hadis ini. Ibnu Mas'ud kata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi cerita perkara ini, perbualan Allah dengan hamba-Nya yang hamba-Nya masih tadi menuduh, mengatakan Allah mengejek ke? Aku melihat Rasulullah SAW dohikah, Nabi tergelak, Nabi tertawa, hatta badat nawajiduhu, sehingga ternampak gigi geraham Nabi. Maknanya Nabi bukan hanya senyum, tergelak. Tergelak. Menunjukkan Nabi sangat senang, sangat seronok, sangat gembira. Tak mampu nak membayangkan kebahagiaan seorang Rasul, ada umatnya, walaupun terakhir masuk surga, karena maksiatnya, waliyadzubillah sangat banyak, tetapi la ilaha illallahnya tidak terbatal, diperlakukan mesra sekali oleh Allah Subhanahu wa taala selepas menjalani hukuman. Kan sudah menjalani hukuman. Kan dosanya sudah diampun, ya sudahlah, makna bersihlah. Orang itu tidak lagi layak dikutuk lagi. Inilah sifat Allah. Tapi kita ini kadang-kadang tak seperti itu, Mas kan. Orang salah. Kata orang itu salah, sudah mengakui salah, sudah mendapatkan hukumannya. Kadang keluar tuh masyarakat masih tak boleh menerima. Ini yang susahnya. Seakan sekali salah selamanya salah. Susahlah macam itu. Dulu pernah boraklah dengan orang yang terlibat dalam pemulihan. Kemudian ada kawan masukkan dada ke Puak Serenti. Puak Serenti itu dah pulih, budak itu dah pulih, dah dibenarkanlah balik ke masyarakat. Tapi masyarakat masih memandangnya dengan sebelah mata. Ini apa ni? Ini punya dada, ini dada. Dulu jahatnya. Kawan tu dah pulih, dah ingin bertaubat, dah ni. Tapi balik ke masyarakat tak mau menerima. Masih dicop, ini budak jabnya. Sudah mulai nak dekat surau. Pergi surau, orang surau mungkin hati-hati, slipper, jangan ni kena suruh, ada hamba Allah baru. Coba, kalau Allah pun yang maha mencipta, boleh mesra dengan hamba-Nya selepas menjadi hukuman dan mendapat pengampunan. Dah akan dimasukkan surga. Kenapa ya kadang-kadang kita ini sulit sekali hendak menerima orang yang salah selepas bertaubat. Orang yang salah mengakui kesalahannya. Ini perlu ya kita. Apa untungnya kita masih tetap menolak orang yang salah walaupun telah minta maaf dan berubah menjadi orang baik. Kamu jangan ini, yalah dia tu memang sekarang jadi baik, sekarang jadi orang alim. Sekarang ni masya-Allah macam-macam, banyak hadis faham, Quran faham. Tapi kamu jangan lupa, walaupun sekarang jadi orang alim, dulu dia itu Hindu. Dulu dia itu Buddhis. Dulu pernah dia etis. Makanan yang masuk dalam perut dia itu semua haram. Apa kena mengena lah. Umar bin Khattab itu orang paling jahat di antara orang-orang sahabat Nabi sebelum masuk Islam. Bahkan pernah niat nak bunuh Nabi. Begitu baca syahadat, jadi orang baik, bahkan jadi sahabat nombor 2 dan dilantik jadi khalifah kedua. Selepas jadi khalifah yang kedua, tak ada sahabat yang mengungkit kesalahan Umar. Kau jangan macam-macam Umar. Kau ni Islam lambat, aku lebih awal.
Kau tak payahlah cerita tentang dosa. Aku kenal lah nama kau. Kalau kau macam-macam, aku tunjukkan album. Nak ditunjukkan albumnya masa silam. Kacau lah. Kalau dunia seperti ini memang kacau ya mas sekalian. Sudah bertaubat, sudahlah. Allah pun menerimanya. Kita masih nak ungkit dulu. Sekarang aja nampak dulu. Kalau tengok tahun 70-an, saya pernah simpan gambar dia. Tak tergamak nak tengok. Apa kena-mengena lah. Coba belajar dari hadis ini. Nabi seronok dan Nabi tergelak hingga nampak gigi gaham dia. Karena begitu besar rahmat Allah kepada hambanya. Dan ini bukan kerja Nabi ini. Masya Allah, ini Allah sendiri. Ini syafaatku. Sangat besar. Syafaat Nabi tidak sampai sejauh itu, ya mas sekalian. Tidak sejauh itu. Masuk surga. Apa komentar Nabi? Dzaka adna ahli jannati manzilatan. Hadis riwayat Muslim. Itulah kedudukan terendah di surga bagi ahli surga. Kedudukan yang paling rendah di ahli surga, itulah dapat kawasan seluas 10 kali ganda dunia. Allahu Akbar. Lalu seluas apa? Surga Muqarrabin, surga Ashabul Yamin. Kalau surga yang terakhir pun seluas itu. Dan itulah rahmat Allah. Sebab itu, kembali pada hadis minggu lepas kita pelajari, surga memang bukan muqabalah bagi amalan kita. Amalan kita tidak layak, belum layak untuk mendapatkan surga itu. Surga itu lebih merupakan rahmat Allah. Bukan balasan yang setimpal. Istilah saya, surga itu bukan balasan setimpal bagi orang soleh. Tapi balasan yang bertrilun timpal. Bertrilun timpal. Karena kalau neraka itu balasan yang setimpal. Jadi tolong diubah ya kalau berdoa. Mudah-mudahan dia dan diberi ganjaran yang setimpal. Jangan. Kalau setimpal nanti tak masuk surga. Takkan puasa 1 bulan masuk surga. Kalau setimpal mungkin hanya suruh tengok surga dari jauh pun selesai. Bukan setimpal. Ya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diterima. Sudah. Itu ya mas sekalian. Mudah-mudahan lah. Ya menjadi pengajaran bagi kita. Yang benar daripada Allah juga, yang silap kelemahan di sini, marilah kita tingkatkan amal kita. Dan yang penting sekali sempena Ramadan, rugi orang berpuasa tidak berdoa. Rugi supaya Ramadan kita berdoa. Ramadan adalah peluang bagi kita untuk memperbanyak doa. Dari sekian banyak doa, yang hendaklah kita beri keutamaan, bukan tak boleh doa lain ya, yang paling mustahab, mohon ampun. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni boleh. Itu contoh. Rabbi fili warhamni pun boleh. Rabbana dzalamna boleh. Asal doa yang isinya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim boleh. Apalagi Sayyidul Istighfar lagi itu diperbanyak ya. Walaupun saya katakan tidaklah salah minta yang lain, tapi keutamaan. Mudah-mudahan memberi keberkatan pada saya menyampaikan. Alhamdulillah telah berkongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.